Aku pernah bikin video tentang beberapa bule yang tidak menguntungkan orang. Aduh sakit lanjut. Yang nggak menguntungkan buat orang Bali. Yang pertama ya tadi dulu aku pernah bikin video ya. Mereka selesaiin motor. Yang kedua mereka kerja di tempat pijit tapi pijit pepek bawah ya. Cowok itu tapi mijetin pepek itu. Temanku soal pergi ke sana itu kedua. Yang ketiga mereka ngekos di sini. Mereka ngekos tapi gaji mereka tuh luar. Gaji mereka tuh kayak $2.000 itu kayak sekitar 25 juta atau berapa, tapi mereka tinggalnya di sini karena di negara mereka tuh nggak dapat apa-apa, mereka bisa jadi gelandangan dengan uang segitu, kecuali mereka tinggal sama orang tua ya, karena sewa apartemen satu kamar aja 30 juta sebulan di sana, terus mereka mau bayarin pakai apa? Nah itu banyak banget, karena aku kerja di properti, jadi banyak banget bule yang cari kos-kosan. Jadi kita tuh kayak gedung, tapi kayak satu gedung dibangun beberapa banyak kamar, itu sebulan itu 4 jutaan. Dan itu tuh kayak sejenis kos-kosan. Nah itu full semua sama bule di sini. Itu menurut aku ya, bule-bule seperti itu tuh nggak nguntungin buat warga Bali, karena yang menguntungkan itu bule yang datang ke Bali, tinggalnya di hotel yang bayar pajak buat pemerintah Bali. Mereka datang ke sini, mereka belanja, ngeborong semua oleh-oleh Bali, belanjaan Bali. Mereka datang ke tempat wisata-wisata yang tempat wisata itu yang diakuin di Bali gitu, yang mereka bayar pajak gitu. Nah itu yang menguntungkan buat warga Bali, buat warga Bali. Mereka menyewa motor sama orang yang menyediakan penyewa motor, orang Bali. Nah itu menguntungkan buat Bali dan daerah Bali gitu. Tapi bule-bule yang aku sebut tadi itu nggak nguntungin buat orang Bali, karena mereka datang ke sini pakai visa turis selama 3 bulan. Karena bule tuh bisa 3 bulan stay di sini ya, pakai visa turis ya. Itu mereka tuh di sini cari tambahan kayak nyewa-nyewain motor, kerja di spa. Kemarin seminggu kemarin aku hangout ya, aku hangout sama sepupu aku. Ada bule usia 22 tahun dari Italia, dia nyetop aku, ngajak kenalan. Ya udah, tau nggak dia apa? Dia nggak minum, dia nggak apa, dia cuma ngomong apa, nama kamu siapa, kamu kerja apa. Dia nanya ke aku gitu. Nah aku tanya Bali, kamu kerja apa, dari mana? Aku dari Italia, aku kerja di spa. Aku bilang, hah, spa aku sampai berkali-kali. Nah aku tanya, spa apa? Karena kan aku kan kayak nggak yakin kan, cowoknya masih muda banget kan. Aku kerja di spa, tempat pijit. Kamu tahu kan kalau hotel tuh ada spa pijit? Iya aku tahu. Aku pikir dia yang punya, ternyata dia kerja. Mas, kamu yang punya? No, we work. Dia 2 orang, usianya masih dua-dua. Yang satu 23, yang ngomong sama aku ini usianya 22 tahun. Sampai dari, mohon maaf nih, penampilan udah ketara banget, yang bajunya oblong-oblong kumuh sama celana komprang, pakai tas di sini yang kecil itu kayak, mohon maaf emang kita tuh nggak bisa nilai orang dari penampilan. Tapi aku tahu banget bule-bule yang, mohon maaf ya, yang agak ada duit sama enggak tuh penampilan sangatlah beda. Walaupun pakai kaos biasa yang sederhana, tapi tuh beda stylenya gitu. Jadi aku kayak, hah gitu, kayak pelonga gitu. Itu kan harusnya kan harus kerja kayak itu, harusnya orang-orang lokal yang kerja kayak itu, tapi nggak disikat. Banyak juga bule yang kerja di klub jadi dancer, atau kan jadi dancer, penari kayak gitu, cewek-cewek itu banyak banget. Daerah Uluwatu, daerah mana-mana banyak banget lah pokoknya. Udah di klub-klub di Bali itu udah penari latarnya tuh, penari latar, pekerja kayak di depan ya, front office kayak di klub-klub itu kan, itu tuh bule semua, banyak banget. Aku nggak tahu mereka bayar pajak apa enggak, atau mereka pakai visa apa. Dan kemarin juga banyak banget di berita, mereka tuh banyak banget bule ketangkap, mereka kerja di klub-klub itu, ternyata mereka pakai visa turis bukan visa kerja. Apakah menurut kalian itu menguntungkan warga Indonesia dan warga Bali? Oh jelas tidak ya kan. Mereka ngekos, yang dihitungnya tukang kos ya kan. Mereka nggak tinggal di hotel, mereka pinter. Kalau nggak, mereka tuh datang ke sini, udah kontak temennya yang sini, yang sewa villa. Mereka emang sewa villa kayak di sini tuh cuma 3 bulan nih, visanya kan 3 bulan. Mereka sewa villa nih, nanti villa itu disewain lagi tuh sama teman-teman mereka yang di luar negeri, dengan seandainya dia sebulan nyewa villa itu 25 juta. Nah mereka tuh disewain per harian bisa kayak sehari yang 5 juta, sehari 6 juta tergantung. Nah itu diuntungnya siapa? Ya bule itu yang nyewa, karena visanya turis. Karena apa? Ya di Konoha ya, bukan di Bali doang, di mana-mana di Konoha tuh kurang tegas sama orang asing. Makanya orang asing bisa seenak jidat bikin perkara, kayak dia nyetir motor brus tabrakin orang, tapi mereka malah ngoceh-ngoceh kayak, apa lu waktu tuh ya, waktu warga negara Aussie, tapi mukanya kayak halo gitu kan. Dia nabrak motor orang, tapi dia marah kayak, lu mau mani. Jadi dia nabrakin motor orang sampai orang tuh lecet, suruh tanggung jawab, nggak mau, malah digini-gini. Itu banyak banget bule yang nyetir motor yang wang di di gas di jalan. Aku sampai nengok gini, udah nyetirnya udah kayak orang Valentino Rossi, kayak mau balapan macet, ngegas nggak pakai baju, nggak pakai helm ya kan. Pernah aku juga lagi visit villa, lagi ngunjungin villa, ada bule tuh ngebut karena aku di pinggir, jadi dia tuh mungkin takut aku nyebrang atau apa, dia pakai kata-kata mutiara, kata fuck, lanjutin kayak gitu. Wah, bengong, hah, nyetir pakai motor gede digembreng-gembreng nggak pakai baju, ngebut, dia bentak aku sampai, ah, itu sering banget. Terus aku lagi hangout, disamperin tuh bule-bule tuh, langsung nanya, kamu di sini mau nyari apa? Aku bilang, aku nggak nyari apa-apa, aku cuma hangout. Bohong kamu ini, lanjut, kamu cari Kenti kan, kamu cari bule. Bapak bilang, hah, nyari bule? Langsung dimaki-maki sama sepupuku. Jadi intinya guys ya,
bule yang datang-datang di Konoha ini, terutama di Bali, itu udah sampah semua. Yang nggak sampah paling cuma 10% sumpah deh, sampah semua. Karena aku juga sering banget dapet tamu tuh saya villa, wah kata-katanya kasar, permintaannya kasar, ini tuh kayak sombong banget tuh, kayak ngerendahin orang lokal, kayak gitu loh. Tapi ya emang sebenarnya kesalahan tuh kadang di diri kita yang membiarkan mereka seperti itu gitu. Harusnya kita mungkin apa ya, itu tuh perbaikan tuh sebenarnya dari negara dulu sih, dari pemerintahannya bikin peraturan yang ketat, baru kita juga ngikut. Nah kalau kita mau bikin peraturan yang ketat, rakyat jelatanya, tapi kalau negara yang nggak bikin peraturan ya sama aja bohong, ya kan? Karena kita kan nggak ada kekuatan, nggak ada power. Jadi sebenarnya kita yang harus bikin itu. Dan satu lagi, banyak banget bule yang apa ya, yang nyuri, yang makan di warteg, yang ngekos, yang tinggal di sini sampai overstay, kayak harusnya cuma 1 bulan sampai berbulan-bulan. Bahkan banyak banget bule-bule dari luar, bule-bule muda itu datang ke sini, mereka cari kerjaan apa? Neni itu kayak pembantu tuh kayak apa sih, baby sister ya, sister. Mereka tuh cari pekerjaan seperti itu. Aku suka banget di DM sama bule-bule muda yang usianya di bawah 25. Mereka tuh cari kerjaan, boleh nggak kamu kasih kerjaan aku buat moto-moto, kayak jadi fotografer. Terus kamu ada nggak kerjaan untuk jadi neni, ngomong-ngomong anak gitu, anak bule gitu. Kamu ada nggak kerjaan buat aku ini? Hah? Aku kan properti, kenapa aku di DM banyak banget seperti itu? Dan itu bule-bule muda semua, dan banyak banget, masih banyak banget lah yang sampah-sampah seperti itu. Jadi buat kalian para betina yang masih mikir bule itu kaya, duh, bangun dari mimpi. Bikin diri kamu jadi CEO, bukan cari lagi CEO. Kamu perkaya diri sendiri, travel ke seluruh negara, jadi kamu belajar. Gak perlu ngemis-ngemis sama orang. Aduh, nyamuknya kayak anjing, nyamuknya cekak-cekik, darahku manis kali ya. Lanjut. Jadi seperti itulah, jangan pernah berpikir kayak seperti itu. Intinya hidup itu, apapun itu, kita yang bikin peraturan. Negara ini bikin peraturan, bukan kita. Kalau negara ini terlalu ketat, kayak tegas, pasti juga orang nggak akan berani gitu. Karena kita aja lembek gitu, lembek, dan apa-apa bisa disogok di sini, ya udah gitu. Bisa disogok, sumpah. Bule sendiri ngomong, ingat gak? Aku aja bikin ini aja nyogok. Iya, kayak malu aku sebagai orang Konoha, kayak hah? Masa kayak gitu? Kadang-kadang aku masih nutupin, enggak, negara aku nggak gitu. Tapi mereka, aku tuh ngalamin gitu. Kadang aku malu, cuman ya gimana, udah terjadi, ngerti gak sih? Contoh apa, negara Singapura ketat kan? Mana ada di sana turun sembarangan, seenak jidat. Kayak ngapain yang mereka lakukan di sini, nyetir nggak pakai helm, nggak pakai baju, gembor, nabrak orang lokal, nggak bilang sorry, malah marah-marah, malah maki-maki. Kamu mau mani, mana ada di sana? Karena apa, peraturannya ketat, negaranya tekat. Negaranya itu nggak takut gitu akan ngusir 1 turis 2 turis yang sampah. Mereka nggak takut, karena apa, mereka tetap menjaga negara mereka, biar gimana tetap bagus, tetap dihormatin, dihargain. Datang yang sini, lo tahu peraturan sini, lo ngikutin kayak gitu. Tapi kalau di Konoha agak susah ya, karena ya apa-apa bisa sogok. Lanjut. Selain itu, yang penting turis datang walaupun sampah-sampah, tapi ya membiarkan mereka datang, tapi apa, nggak menghasilkan dan nggak menguntungkan buat negara ini, terutama di Bali. Seperti itu sih, itu menurut pengalaman yang aku dapetin ya. Nggak banyak sih, masih banyak banget sih, cuman aduh capek gigit nyamuk saya ini. Aku aja rakyat jelata masih sedot sama nyamuk nih. Lanjut.